dari jurusan Teknik Matematika 6B. Di video kali ini saya akan memaparkan sejarah tentang Kerajaan Kota Besar di Damastraya dengan peninggalannya, yaitu Rumah Gadang Kerajaan Kota Besar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibunda Dr. Hajah Yanti Mulia Roza, SSMA. Silakan disimak. Rumah Gadang Kerajaan Kota Besar adalah rumah adat tradisional Minangkabau yang dimiliki oleh Kerajaan Kota Besar. Rumah Gadang ini berlokasi di Nagari Kota Besar, Kecamatan Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Rumah Gadang ini saat ini merupakan sebuah situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Rumah Gadang ini dibangun pada masa Kerajaan Pagaruyung, di mana banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil pada waktu itu yang berada di bawah naungan dari Kerajaan Pagaruyung. Lokasi bangunan tersebut berjarak lebih kurang 30 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Dharmasraya yang berada di Pulau Punjung. Bangunan ini terletak tidak jauh dari jalan utama Kota Besar, sehingga untuk menuju ke Rumah Gadang tersebut bisa dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Secara geografis atau bentangan alamnya, Rumah Gadang ini berada di dekat pemukiman penduduk dengan bentangan lahan datar. Secara umum, topografi tanah di Kabupaten Dharmasraya terdiri atas 3 bagian, yaitunya berbukit-bukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 meter sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Rumah Gadang ini berdiri di latar belakangi dengan berdirinya sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kota Besar. Kerajaan ini sudah ada semenjak akhir abad ke-17 Masehi. Kerajaan ini berdiri di bekas wilayah Kerajaan Melayu Dharmasraya. Selain Kota Besar, terdapat beberapa kerajaan kecil lainnya di wilayah Dharmasraya, yaitu Kerajaan Siguntur, Kerajaan Sitiung, dan Kerajaan Padanglaweh. 3 kerajaan tersebut berdiri di pinggiran Sungai Batanghari, sedangkan Kerajaan Kota Besar berada di daerah yang tidak berpusat di pinggiran Sungai Batanghari. Lokasi dari berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut disebut daerah rantau dalam konsep Minangkabau. Kerajaan-kerajaan yang berada di daerah rantau tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Kota Besar merupakan salah satu kerajaan yang merupakan bagian dari Kerajaan Pagaruyung. Berdirinya Kerajaan Kota Besar didahului peristiwa sumpah terlarang ketika adik dari Raja Pagaruyung kala itu, Sultan Sari Alam yang di Pertuan Jati, Putih Renulanggu, mengalami penyakit kusta. Tak ingin menular ke anggota kerajaan lain, maka Putih Renulanggu diasingkan ke tepian Sungai Lubuk Tajunjuang, tak jauh dari istana kerajaan. Awal pengasingan, katanya dia diperhatikan pihak kerajaan dengan membesuk setiap saat. Namun, lambat laun intensitas kunjungan semakin menurun. Lama-kelamaan, Putih semakin merasakan kurangnya simpati dari anggota keluarga. Pada akhirnya, merasa tersisih, Putih Renulanggu meninggalkan tempat pengasingan dan berjalan kaki menelusuri nagari-nagari dengan tujuan yang belum jelas. Kepergian Putih Renulanggu didampingi langsung oleh 4 penghulu internal Kerajaan Pagaruyung, yakni Datuk Rajo Lelo, Datuk Rajo Sailan, Datuk Sampono, dan Datuk Rajo Mangkuto Alam. Dalam perjalanannya, Putih banyak singgah di nagari-nagari yang dilewati. Setiap persinggahan dia selalu ditanya dari mana asalnya oleh penduduk setempat. Putih mengatakan ia berasal dari keluarga Kerajaan Pagaruyung. Mendengar hal itu, banyak yang merempati, lalu mengikuti dia kemanapun melangkah. Setelah cukup banyak pengikut, akhirnya rombongan Putih berhenti di sekitar Nagari Kota Besar sekarang. Di sana mereka menaruko, membuka kampung untuk menjadikan pemukiman tetap. Lambat laun mereka berkembang biak dan seiring pula penyakit kusta Putih berangsur pulih. Lalu didirikanlah kerajaan di Kota Besar. Setelah mendirikan kerajaan, Putih pun langsung memegang tahta. Tidak hanya itu, kerajaan tersebut mendapat pengakuan dari kerajaan-kerajaan sekitar. Keberadaan kerajaan ini tercium bagi Kerajaan Pagaruyung. Mengetahui Putih telah sehat dan juga sudah mendirikan kerajaan,
Perwakilan dari kerajaan Pagaruyung mendatangi Kota Besar untuk mengajak Putih untuk pulang ke Pagaruyung. Namun, Putih tidak mau pulang. Meski terus dibujuk, Putih tetap tak mau pulang. Lantaran habis kesabaran, Tukas Dalpewan, Tuanku Sari Alam mengeluarkan sumpah. Jika pihak Putih hingga keturunannya yang perempuan mengunjungi Pagaruyung, maka akan mengalami sakit perut yang berujung kematian. Mendapat sumpah itu, sambung Dalpewan, Putih membalas dengan isi sumpah yang nyaris sama. Dia membaca panji sumpah kalau pihak raja hingga keturunannya yang laki-laki mengunjungi Kota Besar juga akan mati dengan diawali sakit perut. Sumpah itu disaksikan oleh 4 datuk. Persumpahan tersebut diaksikan orang tua Datuk 16 dari kerajaan Kota Besar pada kala itu. Dengan berdirinya kerajaan Kota Besar di wilayah Dharmasraya, maka di sana hadirlah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Kerajaan Kota Besar yang juga merupakan kebahagiaan dari kerajaan Pagaruyung tentu memiliki bentuk sistem pemerintahan yang sama. Dari sekian banyak persamaan, salah satunya bentuk arsitektur bangunan. Bangunan yang terdapat di kerajaan Kota Besar tersebut disebut sebagai Rumah Gadang Kota Besar. Rumah gadang Kota Besar tersebut memiliki bentuk yang sama dengan rumah gadang lainnya pada umumnya. Selain itu, fungsi dari rumah gadang itu sendiri juga sama dengan fungsi rumah gadang yang terdapat di wilayah Minangkabau, yaitunya berfungsi untuk bermusyawarah. Namun, hanya terdapat beberapa perbedaan dari segi bentuk dari rumah gadang tersebut. Rumah Tua Kota Besar yang juga disebut sebagai Rumah Gadang Kota Besar merupakan rumah adat Minangkabau dengan ciri khasnya berupa atap gonjong dan juga berpanggung. Atap rumah ini terbuat dari bahan seng bergonjong 4 dan bangunan rumahnya sendiri dari bahan kayu. Dengan panggung berukuran tinggi kurang lebih 1,35 meter dengan tiang berjumlah 15 buah berbentuk segi 8. Bangunan rumah berbentuk 4 persegi panjang dengan sebuah pintu dan 4 buah jendela di bagian depan. Adapun sisi-sisi yang lain merupakan dinding tertutup. Pada bagian dalam ruangan merupakan ruangan yang terbuka tanpa ada penyekat dinding atau bilik. Secara keseluruhan, luas dari lahan rumah gadang kerajaan Kota Besar ini adalah 25 meter dikali 30 meter. Sedangkan luas bangunan dalam hal ini rumah gadang tersebut ialah 8 meter kali 12 meter. Bangunan rumah gadang ini berada di pemukiman penduduk. Di sebelah utara dan selatan dari bangunan ini dibatasi oleh rumah-rumah penduduk dan di sebelah barat dari bangunan ini terdapat lahan atau ladang milik penduduk setempat. Kemudian di sebelah timur dari bangunan tersebut terdapat jalan desa Kota Besar. Bangunan rumah gadang tersebut masih difungsikan sebagaimana fungsi semestinya yang dipakai pada zaman dahulu. Sebab dari awal berdirinya bangunan, tempat ini digunakan sebagai tempat bermusyawarah dan mufakat. Tradisi ini masih dipertahankan sampai dengan sekarang. Rumah gadang kerajaan Kota Besar ini dimiliki oleh suku Caniago. Datuk sekaligus raja dari Kota Besar ini menjadi pimpinan pengelolaan rumah gadang tersebut. Saat ini, selain kerajaan Kota Besar, rumah gadang tersebut juga dibantu dan dikelola oleh BPCB Sumbar dan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya. Pewaris rumah gadang pada saat ini yang menjadi raja di kerajaan Kota Besar ialah Sultan Rizka, tuanku kerajaan, sekaligus yang mewarisi pucuk pimpinan rumah gadang kerajaan Kota Besar. Beliau mewarisi gelar yang dipertuankan Sri Maharaja Diraja. Sultan Rizka melakukan sebuah gebrakan yang tak pernah dilakukan oleh pemangku adat sebelumnya, yaitu menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sempat putus selama ratusan tahun dengan pihak pewaris kerajaan Pagaruyung. Perjalinan kembali hubungan kedua pewaris kerajaan ini dilakukan melalui upacara Maungkai Sumpah Membuka KB atau pencabutan sumpah terlarang antara pendiri kerajaan Kota Besar, Tuan Putih Langgok dan Raja Pagaruyung kala itu Sultan Shahi Alam untuk tidak mengunjungi satu sama lain sampai waktu yang tak ditentukan. Pencabutan sumpah terlarang tersebut dilakukan pada tanggal 25 Mei 2013 di kediaman pemangku adat Kerajaan Kota Besar yang dihadiri oleh pewaris kerajaan di kedua belah pihak dan beberapa perwakilan
dari pewaris kerajaan-kerajaan di wilayah adat Minangkabau, seperti Abdul Haris Tuanku Sati dari Kerajaan Pulau Punjung, Sultan Henry Tuanku Bagindo Ratu dari Kerajaan Siguntur, Sultan Aluf Tuanku Bagindo Muhammad dari Kerajaan Padanglawe, Zulkarnain Tuanku Rajo Disambah dari Kerajaan Sungai Pagu, dan Tuanku Rajo Pirman dari Kerajaan Jambu Lipo.